Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi at-tayyibin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana ballighna Ramadhana waj'alna ya Rabbana fihi minal 'aidin wal faizin. Barik lana ya Rabbana fi syahrina hadha syahri Sya'ban waj'alna fihi minal maghfurin innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di masjid ini. Semoga ini benar-benar perkumpulan yang diridhai oleh Allah, dan semoga ini akan dicatat sekaligus menjadi saksi kelak di akhirat bahwa kita pernah berkumpul di dunia karena Allah, sehingga kelak kita bisa dikumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih di bulan Sya'ban, pintu bulan Ramadan. Jika pada pertemuan yang lalu kita mempersiapkan bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan dengan ilmu untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, yaitu ibadah sholat di malam Ramadan yang sering disebut dengan istilah sholat raweh, dan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Untuk sementara, dan memang sudah kita janjikan hikam insyaallah akan kita mulai dari pertama lagi, karena pembahasan atau pembacaan kitab hikam yang pertama sudah lama sekali dan tidak semua dari yang hadir mengikuti dari yang pertama, dan insyaallah semakin berkah. Pada malam hari ini kita ingin menyempurnakan ilmu kita untuk menyambut bulan Ramadan terlebih dahulu. Kalau kemarin kita bicara tentang bagaimana kita menghidupkan malam Ramadan, dan semoga itu ilmu yang manfaat sehingga kita termasuk menjadi orang yang disebutkan oleh Rasulullah dalam satu hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang menghidupkan Ramadan dengan ibadah tadi karena Allah, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di bulan Ramadan ada satu amalan wajib, yaitu puasa yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memberitahu kepada kita dan menyeru khusus kita, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semua berpuasa seperti Allah telah wajibkan untuk umat terdahulu. Umat terdahulu ada kewajiban berpuasa, akan tapi kekhususan puasa di bulan Ramadan adalah hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan pelipat gandaan pahala pun hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan adanya Lailatul Qadar hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad umurnya pendek. Kalau umat terdahulu Nabi Nuh itu umurnya hampir 1000 tahun. Jadi kalau ada anak meninggal, ada orang umurnya 300 tahun meninggal, itu mereka pada mengatakan masih muda kok mati. 300 tahun. Umur umat Nabi Muhammad antara 6 dan 70. Antara 60 dan 70. Lebih dari itu adalah bonus besar-besaran. Semoga kita mendapatkan bonus yang penuh berkah.
Akan tapi biarpun umurnya pendek, tapi Allah memberikan kepada kita yang namanya Lailatul Qadar, dan itu pun bukan sekali seumur hidup kita. Setiap tahun ada Lailatul Qadar, yang malam itu bagi siapapun yang bisa menghidupkan dengan ibadah, maka malam itu lebih bagus daripada malam 1000 bulan. Lebih bagus dari 1000 bulan. Dihitung 1000 bulan. Itu lebih daripada umur kita. Bahkan nanti kalau dijumlah dari umur tahun ke tahun melebihi daripada umur Nabi terdahulu. Itulah umat baginda Nabi Muhammad SAW, umurnya pendek akan tapi mudah untuk mendapatkan pahala. Dan kalau dipikir ujiannya enteng. Sebab di dunia ini ujian, sebab Anda di ujian, ujiannya banyak, panjang atau pendek pengennya? Di kelasnya. Kalau dunia langsung ketahui paham nih. Nanti kalau pendek cepat mati gitu ya. Kalau kita masuk kelas ujiannya pengennya jangan lama-lama deh, dites, diinterogasi atau diuji, pengennya cepat. Karena ujian tuh gak enak. Deg-degan ditanya ini itu. Dan ujian di dunia itu ujian semua. Yang katanya enak pun ternyata juga bikin deg-degan juga. Gak punya suami, pengen suami, susah. Giliran punya suami, kadang susah katanya. Nggak punya anak susah, punya anak sakit susah. Susah. Dunia susah. Nggak punya duit bingung. Pak punya duit bingung belanja apa? Bingung, saya manusia. Kalau sudah di surga sudah enak betul. Nah, terlintas di hati sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dunia ujian. Dan untuk umat Nabi Muhammad ujiannya pendek. Tapi ujian yang pendek ini akan diberi oleh Allah imbalan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian yang pendek, tapi kualitasnya melebihi daripada umat terdahulu. Di antaranya kita diberi bulan Ramadan, bulan dilipat gandakan pahala, dan di bulan Ramadan ada lagi nanti Lailatul Qadar yang disembunyikan oleh Allah. Disembunyikan pun di tempat-tempat yang penuh dengan keberuntungan. Jadi ibaratnya begini, ada 30 kolam ikan. 30 kolam ikan. Ada 30 kolam ikan. Cuman ada salah satu kolam ikan ini, kolam ikan yang kepalanya emas. Nah, anggap saja ini, kalau saya buat contoh dunia dulu. Kepalanya emas. Cuman di setiap kolam ikan itu ikannya banyak, ada udang segala macam. Jadi kita pun nyiduk biarpun tidak kena ikan emasnya, ikan kepala emas, tapi dapat ikan yang lainnya. Kan itu. Artinya misalnya kita menghidupkan malam Ramadan yang pertama, biarpun malam itu belum Lailatul Qadar, tapi pahalanya tetap berlipat ganda. Ini umat Nabi Muhammad SAW. Malam yang kedua kalau belum ketemu Lailatul Qadar, ternyata kita menghidupkan malam itu, kita mendapat pahala yang berlipat ganda. Dan sengaja disembunyikan. Kalau urusan dunia kita senang. Yang penting 30 kolam itu milikku, terserah disembunyikan di mana, yang penting panen terus, kan gitu. Mestinya kita, yang penting aku akan panen setiap malam. Tidak tahu Lailatul Qadarnya di malam yang mana, saya nggak tahu. Kalau kita paham urusan duit, mestinya kita lebih paham urusan ini. Kalau urusan kolam, ada 30 kolam, saya dapat, sudah panen terus, ada berapa puluh juta, baru ada kepala emasnya, ini lebih gede lagi. Cuman kepala emasnya disembunyikan. Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah di antara 1 bulan itu. Dan alhamdulillah disembunyikan oleh Allah. Supaya kita tidak terlena. Dan agar hidup ini tetap enak. Kalau Lailatul Qadar dikasih tahu oleh Allah tanggal 2 Ramadan, tanggal 20 Ramadan, tanggal 21 Ramadan. Pasar pun berhenti, nggak ada orang di pasar jualan, Anda bingung, sopir angkot nggak ada, Anda nggak bisa pergi kemana-mana. Karena apa? Semuanya pengen cari Lailatul Qadar. Alhamdulillah disembunyikan oleh Allah biar semuanya berjalan baik. Allah Maha Kasih. Baik. Kemudian Ramadan itu ada namanya puasa. Nah, ini puasa ini wajib. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Berpuasa di bulan Ramadan sebab pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan buah puasa adalah ketakwaan, karena puasa itu adalah kita jujur kepada Allah dan kita juga ikut merasakan bagaimana keadaan sesama kita yang fakir, yang pernah merasakan kelaparan. Jadi dalam berpuasa itu belajar bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus bagaimana belajar kita baik dengan sesama manusia. Dan itulah hakikat takwa, adalah baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Yang baik kepada Allah tidak baik dengan manusia, bukan bertakwa. Mungkin seorang ahli sujud,
Mungkin seorang ahli puasa, sujud, sholat banyak, akan tapi jika ternyata tidak baik dengan manusia, nggak dianggap bertakwa. Atau sebaliknya, dia baik dengan manusia, tapi tidak baik kepada Allah, bohong, dia tidak bertakwa. Karena dia tidak kenal Allah. Maka dengan berpuasa ini kita belajar. Maka janji Allah, kalau engkau berpuasa benar, la'allakum tattaqun, niscaya engkau akan menjadi orang yang bertakwa. Buah dari yang namanya berpuasa. Maka dari itu, agar kita bisa mendapatkan gelar ketakwaan, yang ketakwaan di tempatnya adalah surga, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Agar kita mendapatkan pengampunan sekaligus surga yang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Yuk kita menjadi orang yang bertakwa dengan berpuasa, agar kita mendapatkan gelar bertakwa. Maka ayo kita benahi puasa kita. Maka hari ini, malam ini kita akan belajar bagaimana kita berpuasa yang benar. Berpuasa harus karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah. Dan puasa ini ibadah yang panjang, pagi sampai sore, bukan sholat 4 rakaat selesai, tidak. Ini puasa. Puasa ini khusus, Allah akan berikan pahala khusus bagi orang yang berpuasa. Semuanya pahalanya dari Allah. Tapi Allah sudah berjanji untuk puasa itu, fa innahu li wa ana ajzibih. Itu spesial itu. Maka aku akan beri pahala yang spesial juga. Artinya begitu, khusus itu berpuasa. Maka mari kita sempurnakan puasa kita. Kita harus punya ilmu berpuasa. Malam ini kita akan belajar singkat bagaimana kita berpuasa yang benar. Yang pertama adalah niat. Setelah kita mendengar berita bahwasanya malam Id besok adalah Ramadan, maka kita sudah boleh niat mulai dari tadi maghrib. Jadi mulai kapan niat untuk esok hari itu boleh? Mulai waktu maghrib tiba, itu boleh niat kita esok hari. Jangan nunggu waktu isya. Artinya tidak harus nunggu waktu isya, nunggu setelah tarawih, tidak. Jadi niat puasa itu mulainya adalah kapan kita mendengar kentong atau suara azan, berarti kita sudah masuk hari berikutnya, sudah boleh kita berpuasa niat untuk esok hari. Niat puasa esok hari. Cuman umumnya kita kalau niat kapan? Setelah tarawih. Ya boleh saja. Sampai kapan? Yang penting mulai terbitnya matahari, kita sudah mulai boleh niat untuk esok hari sampai terbitnya fajar. Kalau sudah fajar terbit, nggak boleh lagi niat. Nggak ada niat lagi kalau sudah masuk waktu subuh. Jadi waktu niat kita terbentang sepanjang malam itu. Dan kita wajib menginapkan malam, menginapkan niat. Kita tabyid, wajib kita niatnya di malam hari. Kalau kita lupa tidak niat di malam hari, puasa kita tidak sah. Maka harus niat di malam hari. Dan niat itu cukup dengan hati, dan niat itu mudah. Jangan dipersulit urusan niat. Niat itu boleh, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana wa hadhihi sanata fardalillahi ta'ala. Itu panjang, gak hafal saya, sudah dah. Nawaitu shauma, aku kalau dah hafal panjang itu, aku niat puasa Ramadan, selesai. Ya Allah, saya mau puasa besok, ya Allah Ramadan, selesai. Faham, Allah ngerti. Yang penting Anda bermaksud mau berpuasa esok hari. Nah ini. Niat digampangkan. Kadang-kadang nawaitu shauma hoten dipanjang-panjangin tambah ruwet. Kadang-kadang isim ghairu musorenya Ramadhana, Ramadhani, ini Ramadhan tetap sah kok. Jangan dipersulit untuk orang. Nawaitu shauma, kalau ada belajar niat yang benar, yang lebih sempurna, bolehlah. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Kok jadi tibu ya? Itu bahasanya orang nahwu berarti bingung. Ramadhan hadhihi sanati fardlillahi ta'ala. Jadi niat yang panjang boleh, sempurna ini. Niat yang panjang sempurna boleh, tapi yang penting itu paling pentingnya niat itu apa? Aku niat puasa Ramadan, selesai. Sebab ada sebagian orang yang susah menghafal, apalagi ini ibadah tahunan. Kalau sholat kan sehari 5 kali, jadi mudah menghafalnya. Tapi kalau puasa kadang-kadang sudah nggak puasa, sudah lupa. Jadi sekarang sudah itu mulai hafal niat, nggak hafal kertasnya ketinggalan, bisa nggak puasa nanti. Jadi dimudahkan saja urusan niat. Aku niat puasa esok hari, selesai. Baik. Dan harus di malam harinya, mulai dari terbenamnya matahari sampai sebelum fajar terbit, sebelum waktu subuh. Baik, setiap malam satu menurut mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Cuman nanti untuk kemudahan, mohon nanti kita niat mengikuti madhabnya Imam Malik. Kalau niat itu diborong saja,
Karena madhab Imam Malik, karena satu Ramadan dianggap satu paket. Jadi boleh kita niat di malam yang pertama puasa itu, ya Allah aku mau niat puasa penuh sebulan di bulan Ramadan, gitu. Allah sudah paham dan ngerti. Nanti hari berikutnya, kalau Anda masih ingat niat, hendaknya Anda niat. Kalau tiba-tiba Anda lupa, Anda sudah niat ikut madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jadi dirapel niatnya, boleh didobel niatnya. Malamnya niat, malam pertama Ramadan aku niat puasa Ramadan sebulan penuh, ya Allah, selesai. Itu dipermudah saja urusan niat. Dan niat itu di dalam hati sudah sah. Tidak usah diucapkan. Misalnya begini, Anda ingat niat, langsung saya dilintaskan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Bahkan mungkin dalam keadaan Anda di dalam sholat. Kalau sholat, niat sholat batal. Tapi kalau di dalam sholat terlintas di hati Anda ingin puasa, itu sudah sah niat Anda. Misalnya, saking begitu pentingnya niat, jangan sampai ketinggalan. Makanya niat pun boleh habis buka, Allahumma lakal sumtu, selesai. Setelah itu apa? Selesai, langsung baca niat, boleh sah. Atau nunggu tarawih sah, atau nunggu sahur sah, selesai. Ini masalah niat saja. Kemudian setelah Anda niat, Anda harus menjauhi segala sesuatu yang dilarang agar sah. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari hal yang membatalkan, mulai dari terbitnya fajar shadiq, masuk subuh maksudnya, sampai terbenamnya matahari. Menghindarkan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa. Maka setelah itu kita wajib belajar apa sih yang membatalkan puasa. Apakah membatalkan puasa cukup tidak makan saja? Oh tidak. Dan batalkan puasa ada yang batalkan secara lahir dan batalkan secara batin. Kita akan bicara tentang yang membatalkan puasa secara lahir sehingga hukum puasa menjadi tidak sah, yaitu ada 9 hal yang membatalkan puasa. Ini sudah sering kami ulang-ulang, dan juga bersama seringnya sebagian kita lupa, maka begitu juga kami akan mengulang-ulang. Jadi yang membatalkan puasa itu ada 9, saudara. Pokoknya dihafal 9, selebihnya jangan dipikirin. Ada buku kecil ini, bisa dicari nanti. Puasa praktis, 9 hal yang membatalkan puasa, dan 9 orang yang boleh berbuka puasa. Ini praktis ringan. Ini bisa diajarkan di musola-musola ringan, sedikit demi sedikit. Ini bisa 3 hari, 4 hari khatam, sehingga orang punya bekal berpuasa yang benar. Baik, yang membatalkan puasa ada 9. Yang pertama adalah kita harus tahu dan yakin. Kalau belajar fikih itu gak boleh setengah paham, harus yakin paham, benar paham. Yang membatalkan puasa ada 9. Pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Memasukkan sesuatu itu jangan dibatasi. Sesuatu macam-macam, nasi, gelas juga sesuatu. Jangan pusing. Pokoknya sesuatu ya macam-macam. Kadang-kadang pakai satu pakai keterangan sesuatu, air sesuatu. Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang ada bentuknya tentunya. Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5, mulut, hidung, telinga, mohon maaf, lubang buang air kecil, lubang buang air besar, 5. Ya. Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Nanti akan kami jelaskan rinciannya. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Dihafal dulu. Muntah dengan sengaja saya taruh di nomor 2 karena dekat dengan yang pertama, urusan masuk memasukkan. Karena kalau muntah itu kenapa membatalkan puasa? Kalau muntah dengan sengaja, sebab kalau orang muntah dengan sengaja itu kan menarik, menjadikan sebab dia muntah, berarti ada sesuatu yang keluar. Di samping ada yang keluar, ada yang balik lagi. Nah, baliknya ini loh dijadikan batal. Karena ada yang balik, berarti seperti memasukkan. Makanya saya jejer dengan yang kedua tadi. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Baik. Yang 5 akan saya bahas khusus nanti sebab agak detail nanti. Masukkan, muntah dengan sengaja batal. Tapi kalau muntah kita tidak dengan sengaja, ibu yang lagi hamil tiba-tiba muntah, naik kendaraan muntah, nggak ngapa-ngapain tiba-tiba muntah, maka muntah yang tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa. Tapi ingat dengan catatan, syaratnya harus segera berkumur.
Kalau tidak berkumur, mulut kita najis, najisnya itu tertelan, maka batallah puasa kita. Sama kayak yang pertama tadi, membatalkan, karena mulut kita telah najis, tertelanlah najis itu. Karena muntahan dari dalam perut najis, maka kalau orang muntah dengan tidak sengaja, hendaknya segera berkumur. Yang kedua dan ketiga, yang ketiga dan keempat, yang ketiga adalah bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Bersenggama tanpa keluar mani. Adapun senggama ini besar hukumannya di hadapan Allah. Jika ada suami istri bersenggama di siang hari bulan Ramadan, ini adalah kafarahnya berat sekali. Hukumannya berat. Memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah ini urutannya. Memberi makan 60. Ini dia puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut gimana? Puasa sehari aja batal. Nah ini, makanya jangan langgar sudah gitu. Nah ini hukumannya ada, nanti soal kita bahas secara khusus masalah hukuman supaya tidak campur aduk. Bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Mohon maaf, ada sebagian orang karena orang awam tidak mengerti, di saat berhubungan suami istri tidak keluar mani, mohon maaf, tidak puas, lalu menganggap tidak batal. Tidak, bersenggama biarpun tanpa keluar mani batal. Batal yang suami dan batal istri. Kalau batal istri jelas karena kemasukan sesuatu, salah satu lubang 5 kemasukan tadi. Suami batal, mohon maaf, batalnya suami dalam bersenggama adalah jika, mohon maaf ini majelis mulia, kepala kemaluan seorang suami masuk ke wilayah wanita, maka itu sudah batal. Biarpun belum semua, mohon maaf, tapi hanya bagian kepalanya saja yang masuk, itu sudah batal. Mohon maaf ini majelis mulia. Selesai. Diringankan. Kemudian yang keempat adalah, mohon maaf, keluar mani dengan sengaja, biarpun tanpa senggama. Keluar mani dengan sengaja, biarpun tanpa senggama. Tapi kalau keluar mani tanpa disengaja, seorang mimpi basah di siang hari, tertidur, setelah itu dia menemukan di celananya ada air mani, dan dia yakin dari air maninya, maka tidak batal puasanya. Karena apa? Dia keluar mani tanpa sengaja. Selesai. 4, 5, 6, 7. Biar mudah dihafal. 5, 6, 7 satu paket. Haid, nifas, melahirkan. Ini satu paket. Haid, nifas, melahirkan. Mudah dihafal ya. Haid, nifas, melahirkan adalah membatalkan puasa. Contoh, seorang wanita dalam keadaan puasa, tatonya jam 5 sore datanglah haidnya, batal puasanya. Ada ibu yang Masya Allah rajin ibadah, sudah hampir 9 bulan masih maksa untuk puasa. Puasa betul, jam 4 sore melahirkan, batallah puasanya. Ya, haid, nifas, melahirkan. Nah ini membatalkan puasa. Yang ke-8 sendirian, hilang akal. Yang ke-8 hilang akal, membatalkan puasa. Nanti saya ulang lagi cara menghafal, kita harus hafal. Yang ke-8 hilang akal. Orang kalau hilang akal itu batal puasanya. Tapi kita harus tahu, hilang akal ada 3 macam. Yang pertama gila. Gila, biarpun sebentar batallah puasanya. Contoh, lagi ngobrol-ngobrol begini tiba-tiba gila. Anda tahu orang gila? Ya gila, hilang akal, batallah puasanya. Biarpun sebentar gilanya. Model hilang akal yang kedua adalah pingsan atau ayan, termasuk di dalamnya koma, maka akan membatalkan puasa jika dia pingsan seharian penuh. Habis sahur malam pingsan, bangun-bangun isya, batallah puasanya. Karena sehari penuh dia hilang akal, pingsan. Tapi kalau sempat bangun biarpun sebentar, maka tidak dianggap batal. Contoh, habis sahur pingsan, jam 12 siang dia bangun, kaget melihat matahari, pingsan lagi sampai isya, maka puasanya tetap sah karena
sempat bangun biarpun sebentar. Jelas ya? Sempat bangun biarpun sebentar. Hilang akal yang kedua. Jadi kebalikan hilang akal yang pertama. Kalau gila biarpun sebentar batal puasanya. Kalau pingsan asalkan sadar biarpun sebentar maka sahlah puasanya. Baru batal puasanya jika dia adalah pingsan seharian penuh. Hilang akal yang ketiga adalah tidur. Tidur biarpun seharian penuh tidak membatalkan puasa, biarpun disebut hilang akal. Misalnya orang habis sahur tertidur, bangun-bangun isya, maka puasanya tetap sah. Paham ya? Jadi ini hilang akal ada 3 martabat. Tapi para ulama nyebut hilang akal, di situ ada rinciannya. Hilang akal yang pertama adalah gila, yang kedua adalah pingsan atau ayan, yang ketiga adalah tidur. Yang pertama gila biarpun sebentar batallah puasanya. Yang kedua pingsan, kalau hilang akalnya pingsannya seharian penuh maka batallah puasanya seharian. Maknanya mulai dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari, sampai terbenamnya matahari, maka batallah puasanya. Yang ketiga adalah hilang akal yang tidak batalkan puasa, yaitu apa? Yaitu tidur. Baik, kemudian yang ke-9 yang batalkan puasa yang ke-9 adalah murtad, keluar dari Islam. Contohnya tiba-tiba orang mengatakan, ada orang ngomong nggak percaya kalau Nabi Muhammad Nabi, mengatakan Quran bukan wahyu, mengatakan misalnya homo adalah halal, murtad dia. Mengatakan zina halal, murtad dia. Mengatakan sholat tidak wajib, murtad dia. Jadi keluar dari iman, batal puasa langsung. Baik, kita balik yang pertama. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke lubang 5. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga dan keempat, bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Yang keempat, keluar mani biarpun tanpa senggama. 5, 6, 7, haid, nifas melahirkan. 8 adalah hilang akal dengan 3 modelnya tadi. Yang ke-9 adalah murtad. Sekarang yang pertama ini agak panjang, sebab yang paling banyak adalah yang pertama ini. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5, lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, dan lubang buang air besar. Yang dimaksud memasukkan sesuatu ke lubang mulut adalah nelen. Nelen yang batalkan adalah urusan nelennya. Anda harus paham makna ini. Selagi tidak nelen maka tidak dianggap membatalkan puasa. Contoh, seorang ibu di siang hari tiba-tiba anaknya makan permen, dibuang, langsung diambil sama ibu, lep. Batal tidak puasanya? Tidak batal asalkan jangan ditelan. Tidak batal ini. Enggak ditelan, enggak batal. Masukkan es krim ke dalam mulut, tidak batal asalkan jangan ditelan. Ya, iseng banget tuh orang. Itu kaidahnya adalah nelen. Jadi yang dijadikan batal adalah nelen. Jadi kalau masukkan sesuatu ke dalam mulut asalkan tidak ditelan, ada yang makruh, ada yang sunnah. Makruh masukkan es krim, tapi tetap tidak batal. Makruh masukkan permen. Sunnah kumur di dalam wudhu. Masih ingat ya? Jadi berwudhu di dalam wudhu, berkumur di dalam wudhu tetap sunnah. Anda jangan ragu, masukkan mulut. Masuk enggak? Batal atau tidak? Tidak. Berarti yang harus paham betul yang menjadikan batal apa? Nelen. Jadi kalau berkumur sunnah. Kemudian setelah itu harus buang ya, yang ditelan. Berkumur dibuang, dan di saat sudah dibuang maka Anda tidak usah ragu-ragu. Adapun ada dingin-dingin di mulut, itulah yang itu dimaafkan. Nggak usah kepikiran. Pokoknya asalkan Anda waktu ngelepeh menumpahkan dari mulut tadi benar-benar dengan keyakinan Anda 100%, maka sisa-sisanya itu dimaafkan. Kecuali Anda curang, Anda tahan dikit, batal. Dikit batal. Ada yang kali pokoknya tumpahkan, wah selesai. Kumur ternyata sunnah. Nah, masukkan suatu ke lubang mulut. Jadi yang menjadikan batal adalah nelen. Baik. Ada pertanyaan biasanya, kita pernah ngisi di dinas kesehatan mana? Buya, saya kan dokter gigi. Gimana Buya hukumnya mencabut gigi di siang hari bulan Ramadan? Memang dari 9 tadi saya ngomong cabut gigi batal puasa. Ya enggak, tapi kan gimana? Gigi sebentar. Bisa jawab yang lain? Ya, hidup. Sederhana.
Jabut gigi di siang hari bulan Ramadan tidak membatalkan puasa asalkan giginya jangan ditelan. Sama sih. Sama, kok idahnya sama, jangan pusing. Saya pengen agak riang sedikit supaya ibu ingat betul, sebab macam-macam pertanyaan. Gimana Bu ya hukumnya saya nyicipi sayur? Ibu cicipi sayur biarpun satu timba tidak batal asalkan jangan ditelan. Sama sudah. Pusing banget, belajar fikih itu yang gampang, jangan susah-susah. Jangan ditelan, sama. Satu timba tidak ditelan. Ya pokoknya sudah, jangan ditelan, selesai. Sikat gigi gimana? Aduh, ini pertanyaannya sama lagi. Boleh sikat, bukan, tidak batal sikat gigi asalkan sikatnya jangan ditelan, sudah. Pokoknya saya pengen jelas-jelasan. Cuman masalah makruh itu bab lain. Kita hanya bicara yang membatalkan. Maka ibu waktu masak boleh ibu mencicipi sayur biar tahu ini asin atau tidak, tapi ingat jangan ditelan. Kalau ditelan batal lah. Jangan salah paham tentang oh seorang ibu lagi masak boleh mencicipi sayur. Mencicipi maksudnya hanya dirasakan di lidahnya, setelah itu dilepeh, dibuang, jangan ditelan. Baik, selesai. Tapi tetap belum selesai, sebab kadang-kadang, makanya kalau belajar jangan setengah-tengah. Kita ngomong yang membatalkan puasa adalah urusan nelen, tak taunya cerita sama ibunya, oh gitu ya, akhirnya yang ngomong selanjutnya nggak tahu. Tiba-tiba sampai di rumah ditanya anaknya, mama, umi, kalau nelen ludah gimana? Oh gimana ya? Nah, kan makanya dengar kalau ngaji, jangan putus-putus kalau ngaji, kan ludah ditelan juga. Tadi katanya yang batal nelen, gimana nelen ludah? Nah ini kan pertanyaan. Jawabnya adalah ada ilmunya. Nelen ludah itu tidak membatalkan puasa asalkan yang pertama adalah ludahnya sendiri. Ludahnya sendiri. Ludahnya orang lain yang ngapain? Ya. Ludah orang lain batal. Anda ngambil ludahnya orang, minta ludahnya batal. Cuman kalau bayangin jangan yang jorok, karena mungkin sekali seorang suami istri lagi ciuman, mohon maaf, itu kan halal, ketukar ludahnya batal. Nah, yang manis-manis jangan kita bingung, wah ini kok ada orang makan ludahnya orang lain. Anda tidak ngerti kemesraan dalam hidup. Jadi suami istri mungkin sekali yang demikian itu, ya. Jadi ludah tidak membatalkan puasa kalau ditelan. Yang pertama syaratnya adalah ludahnya sendiri. Syarat yang kedua adalah ludah tidak membatalkan puasa kalau ditelan asalkan ludahnya masih di mulutnya sendiri. Kalau ternyata ada seorang ibu atau bapak iseng mulai pagi sampai siang ngumpulin ludah di gelas, kemudian taruh di kulkas, seger, lalu diminum, batal biarpun ludahnya sendiri tapi sudah keluar dari mulutnya. Jijik, biar ingat pokoknya, tidak ada orang melakukan itu. Jadi kalau ludah sudah keluar, kok ditelan, diminum lagi, maka membatalkan, karena seperti barang benda asing. Yang ketiga adalah ludah ditelan tidak membatalkan puasa, syaratnya ludahnya masih murni, belum campur sama permen, belum campur sama es krim. Jadi ludahnya masih asli. Jelas ya? Jadi kalau Anda memenuhi syarat tadi, ludah Anda sendiri masih di mulut, kemudian belum bercampur dengan yang lainnya, maka kalau tertelan itu tidak batal puasa. Selesai. Jangan ragu masalah ini. Bahkan kalau seandainya saking gemesnya para ulama itu takut orang nggak paham, kalau seandainya ada orang mengumpulkan ludah di dalam mulutnya sendiri sampai penuh, kemudian ditelan, tidak batal puasa karena memenuhi 3 syarat. Ludahnya sendiri masih di mulut, belum bercampur dengan yang lainnya, ditelan, tidak batal puasa. Jelas? Nggak boleh tidak paham. Sebab ada ibu-ibu bertanya ini, kadang-kadang masalah satu ini pertanyaan banyak. Dulu waktu kita masih ngisi salah satu media di Cirebon itu, pertanyaan masalah nelen ludah aja ada 4 pertanyaan, 5 pertanyaan. Jadi ada seorang ibu tuh kalau puasa jam 9 sudah kehausan karena harus ngeludah terus, karena mengira nelen ludah adalah batal puasa. Itu juga karena dengar fatwa yang salah, misalnya, Ustadz hukum nelen ludah gimana? Kayaknya nggak batal. Wah, pakai kayaknya ini gimana nih? Nelen nggak nanti? Harus jelas tidak batal dengan 3 catatan tadi. Selesai nelen ludah. Kemudian setelah itu masalah hidung.
Masalah hidung, memasukkan sesuatu ke lubang hidung itu membatalkan puasa. Lah ini ada ilmunya. Kalau ada ilmunya bisa sumpek orang, suntuk sampai di rumah, bisa nggak nyaman. Loh, kenapa kok mukamu murung? Waduh, pengajian nggak enak tuh. Ada apa? Ada yang batalkan puasa kok bikin susah. Apa itu? Memasukkan sesuatu ke lubang hidung. Terus urusanmu apa? Saya punya hobi ngupil ya. Dengan ada pertanyaan. Ini pertanyaan ngupil saja, mohon maaf ini. Saya sering pertanyaan hukum ngupil bagaimana? Hukum ngupil banyak itu. Sepele, tapi anak kecil ditahan juga nggak mau. Rame. Coba kalau anak kecil mengupil ditahan, bermasalah. Contoh, bagaimana hukumnya? Nah, yang dimaksud membatalkan itu seperti apa sih? Memasukkan ke lubang hidung. Yang dimaksud membatalkan memasukkan sesuatu ke lubang hidung adalah memasukkan sesuatu ke lubang bagian atas yang jika yang kita masukkan itu adalah air, kita akan kesegrak panas itu. Pernah ya? Kesegrak yang panas bagian atas sini. Bukan bagian batang hidung bawah, bagian atas. Nah itu panas. Nah itulah kalau Anda masukkan sesuatu sampai di situ, batallah puasa Anda. Maka dari itu kabar gembira bagi siapapun yang punya hobi ngupil, ternyata ngupil tidak membatalkan puasa asalkan ngupilnya yang wajar sampai batas atas, ya. Dan jangan di depan umum. Jadi ini ternyata ini sederhana, kadang-kadang pertanyaan aneh-aneh. Biasanya yang bertanya itu sudah tidak pernah ngaji itu ya. Hanya dengar sesaat memasukkan lubang hidung. Oh, gimana? Ngupil kan masuk lubang hidung. Jadi karena ilmunya setengah-setengah. Makanya kalau belajar setengah-setengah bikin pusing tambahan ya. Kemudian yang ketiga, masukkan sesuatu ke lubang telinga. Telinga. Lah yang dimaksud telinga adalah telinga bagian dalam. Dan dalamnya telinga adalah yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking, itu dalam. Kalau seandainya Anda memasukkan kelingking Anda ke telinga, Anda tekan, asalkan kelingkingnya normal, nggak pakai lancip kukunya, normal, kosong, nggak ada kuku, Anda tancapkan sekuat-kuat Anda, maka itu termasuk bagian luar. Ini masih luar. Tapi kalau sudah pakai korok kuping, bles ke dalam, batal puasa Anda. Menurut madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ada madhab lain mengatakan seperti Imam Malik, mengatakan tidak batal. Jadi Anda waspada madhab Syafi'i. Kalau seandainya Anda darurat, gatal macam-macam, itu tidak kuat, maka Anda boleh mengambil ikut madhab Imam Malik. Tapi dalam keadaan normal jangan main-main madhab. Baik, jadi madhab Syafi'i, Anda Syafi'i, hindari untuk masukkan sesuatu ke lubang telinga. Selesai. Kemudian mohon maaf, lubang buang air kecil. Bagi kaum laki-laki misalnya, ada jenis pengobatan namanya huknah, ada diteteskan obat ke lubang kemaluan, batal. Wanita ada kapsul dimasukkan, termasuk mohon maaf jemari. Seorang wanita jika habis buang air kecil, hendaknya cukup cara membersihkannya adalah seperti yang Allah siapkan, yaitu dengan perut jemari. Nggak usah kena was-was. Perut jemari ini sudah ditekan apapun tidak akan masuk ke dalam kalau dengan perut jemari ini. Maka itu bagian luar dan tidak batal. Tapi kalau sudah iseng dibelokkan begini, masuk ke dalam, batallah puasa. Makanya para wanita nggak usah kena was-was, cukup dengan perut jemari sudah bersih. Dengan perut jemari ini loh, ini sudah bersih dan tidak usah ragu-ragu, nggak batal kalau begini. Selagi Anda dengan perut jemari Anda tidak batal. Sejauh manapun Anda mampu, asalkan dengan perut jemari tidak batal. Tapi kalau sudah dibelokkan, batal. Termasuk juga waspadalah wahai para istri, jika seorang suami iseng mungkin guyon dan sebagainya, kemudian siang hari bulan Ramadan menyentuh wilayah tersebut, menyentuh saja tidak batal. Tapi kalau seandainya jari jemari sang suami masuk ke wilayah tersebut, batallah puasanya. Yang batal istri saja, karena yang masuk adalah jemari, maka istri yang batal. Baik, ini harus paham bahwasanya yang membatalkan masukkan sesuatu ke lubang itu, air atau apa saja. Lubang belakang pun demikian, hendaknya kita kalau ingin membersihkan lubang belakangan, cukup dengan perut jemari dan itu sudah bersih. Dan ketahuilah, begitulah Allah atur, nggak usah kita kenal was-was. Kalau kita membelokkan jemari masuk ke lubang itu, batallah puasa kita. Selesai sudah kita bicarakan tentang hal yang membatalkan puasa. Ada berapa tadi? Ada 9. Memasukkan suatu ke lubang 5 yang barusan kita bahas. Kemudian yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Kalau muntah tidak sengaja tidak batal, dengan catatan segera berkumur. Sebab kalau tidak berkumur kemudian nelen ludah, masuk yang pertama tadi. Misalnya saya muntah tidak sengaja, muntah saya tidak batal, cuman karena saya tidak segera berkumur dengan air yang suci dan mensucikan,
maka mulut saya kan najis, lalu ludah saya bercampur dengan najis, kemudian ludah saya telan, berarti ludahnya tidak asli dan tidak murni lagi, maka batallah puasa saya tadi. Kemudian bersenggama dengan sengaja, ya, bersenggama dengan sengaja membatalkan puasa. Ukuran yang membatalkan bagi kaum pria adalah kepala kemaluan itu masuk. Kalau wanita asalkan sudah kemasukan, biarpun belum semua kepala kemaluan suami, maka itu sudah batal puasanya. Kita bicara yang halal, zina batal, sangat batal. Ini kita bicara yang halal. Di majelis mulia kita nggak ngomong masalah zina, itu kan bicara suami istri. Kalau orang zina batal nggak? Perzinaan tidak akan dibahas di sini, karena zina adalah bukan pekerjaannya orang-orang mulia. Ya jelas batalnya. Baik, kemudian keluar mani dengan sengaja, bermacam-macam cara, akan tapi ketahuilah jika ada orang keluar mani tanpa sengaja, mimpi dalam tidurnya, mimpi basah kemudian keluar beneran, maka itu tidak batal puasanya. Kemudian setelah itu haid, nifas dan melahirkan, kemudian setelah itu hilang akal dengan 3 martabat tadi, kemudian yang terakhir adalah murtad, itu yang ke-9. Ini 9 hal yang batalkan puasa. Kemudian setelah itu ada lagi tambahan, saya singkat, saya habiskan saja hari ini. Untuk sempurnanya, memang kalau membaca buku ini setelah belajar, biar enak. Nanti Anda tinggal ngulangi apa yang kami ulas. Dan ini tidak boleh dipegang dulu waktu belajar. Kadang-kadang kalau belajar megang buku ini, kami jelaskan orangnya baca buku ini, nggak paham buku, nggak paham saya, repot. Jadi lihat sini semuanya, jangan kedip kalau biar konsen. Baik, 9 orang yang boleh berbuka puasa. Siapa sih orang yang boleh berbuka puasa? Dan Anda tidak boleh memaksanya. Yang pertama adalah anak kecil. Yang kedua adalah orang gila. Anak kecil dan orang gila, saya jajar. Anak kecil tidak punya akal, orang gila hilang akal, ya kan? Sengaja saya jajar biar mudah dihafal. Anak kecil, anak yang belum balik. Balik itu adalah anak usia 9 tahun ke atas, keluar mani, laki perempuan, atau haid bagi wanita. Kalau ternyata tidak, ini bab balik sendiri babnya. Jadi umur 9 tahun, kemudian kalau sudah keluar air mani, maka dia menjadi seorang balik, wajiblah puasa baginya. Atau haid, maka wajiblah puasa baginya. Sampai umur berapa ditunggu? Katanya 10 tidak keluar mani tidak haid, 11 tidak keluar mani tidak haid, 12, 13 tidak keluar mani, 15 biarpun tidak keluar mani dan tidak haid, maka dia dianggap balik dan wajib puasa. Jadi umur 9 tahun batas dia mulai wajib puasa jika ditemukan anak tersebut memang sudah keluar mani balik atau haid, dia balik. Baik, jika anak belum balik, secara pribadi bagi sang anak puasa belum wajib. Puasa belum wajib, tapi wajib bagi orang tua untuk mengajari puasa di saat anaknya mulai menginjakkan umurnya menginjak umur 7 tahun. Dikiaskan dengan sholat, muru auladakum bisolati inda sab'in, perintahlah anakmu untuk puasa, untuk sholat di saat umurnya sampai 7 tahun. Jadi kalau anak kita umur 7 tahun, kita sudah wajib mengajari sholat dan mengajari ibadah yang lainnya, tentunya dengan semampunya, termasuk diantaranya menutup aurat dan yang lainnya. Segala kewajiban-kewajiban harus sudah kita latih. Sholat wajib kita latih, kita wajib melatih bagi anak belum wajib, maka orang tua wajib melatih. Jadi kalau putra Anda sudah umur 7 tahun kok Anda tidak mengajari sholat, Anda dosa. Kalau sholatnya noleh-noleh ya namanya anak kecil, noleh. Kalau belakangkan teman-temannya doyong sana, ambruk sana, itu anak kecil. Tapi kalau Anda tidak ngajari sholat, Anda dosa. Jangan mentang-mentang belum balik lalu Anda biarkan, termasuk ngajari puasa. Maka anak Anda yang sudah umur 7 tahun tolong ajak puasa dia semampunya dong. Kalau semampunya sampai jam 9 pagi ya jam 9 pagi sahur lagi sayang. Jadi ada puasa beduk bagi anak kecil, bukan bagi bapak dan ibu. Cuman memang secara hukum puasa tidak sah, tapi pahalanya dapat karena pahala pendidikan. Jadi Anda punya anak serius, jangan dibebaskan. Ada sebagian orang itu mentang-mentang belum wajib seenaknya makan pagi. Anda pakai atur, sayang sahur atau tidak malam ini. Kalau memang pagi-pagi itu kok nggak bisa sahur, ya, dibanguni sahur nggak bisa. Waktu sarapan pagi itu diajari kita puasa. Bagi dedek sahurnya boleh jam 7. Niat, saya niat puasa karena Allah. Tidak boleh makan kecuali nanti jam 12. Jam 12 pun harus kita tahan sampai mulai dari tidak minum. Kita latih.
jam 12 siang 2 menit, 1 menit lagi, enggak apa-apa, mama haus, sebentar lagi. Dilatih. Mungkin pertama setengah hari, kemudian 3/4 sampai nanti sempurna. Dilatih. Melatih hukumnya wajib. Kalau Anda biarkan tanpa latihan, Anda dosa. Memang sang anak tidak dosa, tapi orang tuanya yang berdosa. Termasuk menutup aurat. Ini juga kesalahpahaman, bukan orang awam, ustadz pun banyak yang salah paham. Anak kita kalau sudah umur 7 tahun, wajib kita latih menutup auratnya. Baik laki atau perempuan. Kalau laki antara pusat dengan lutut. Kalau wanita harus diajari mengenakan menutup rambutnya. Biarpun namanya anak kecil, kadang-kadang dipasang, dipakai, namanya anak kecil. Ya, anak kecil, dia belum wajib. Tapi wajib bagi kita untuk melatih, membiasakannya. Jangan dianggap remeh yang demikian ini. Semoga Allah mengampuni. Suatu ketika ada salah satu ustadz yang datang kepada kami, anaknya sudah umur 10 masuk 11 tahun. Kami temukan pakai rok pendek yang mekar begitu, kemudian bajunya begini, rambutnya di model-model begitu. Kemudian kami bertanya, Ustadz umur berapa putrinya? Rupanya Ustadz itu paham, dia cerdas dengan pertanyaan kami itu, ngerti kayaknya, maksudnya kayaknya Buya mau nanya kenapa anak saya tidak pakai kerudung gitu loh. Dia langsung menjawab, Buya 11 tahun tapi belum haid kok. Maksudnya belum balik. Dia pengen maksudnya membela diri, takut ditanya kok belum kamu kasih kerudung. Alasannya apa? Belum haid kan begitu. Ini adalah kesalahpahaman. Biarpun dia belum haid, tapi kan sudah usia 7 tahun ke atas. Kalau belum haid, berarti dia adalah memang belum balik, tapi wajib kita untuk mengajari yang wajib. Jangan dibebaskan, itu namanya salah paham. Dilatih. Adapun cara mengamalkannya kalau tidak sempurna, ya nggak apa-apa, wong namanya memang belum wajib kok. Sesaat dibuka, sesaat ditutup. Tapi rasa malu sudah mulai ditanamkan saat itu. Sehingga anak kita biarpun 8 tahun bisa saja ada orang laki-laki sudah tutup. Mungkin Anda belum rapi betul, tapi paling tidak anak Anda deh yang benar. Kalau mengada ibu-ibu yang sering buka kerudung, ya paling tidak anaknya dulu deh, biar malu sama anaknya gitu loh maksudnya. Anda latih dari anak Anda yang rapi 7 tahun, nutup aurat 8 tahun. Mamanya suka gundulan, ya nanti insya Allah ngelihat anaknya pakai kerudung juga ngikut kok insya Allah ya Bu ya. Insya Allah itu yang di luar tetangga-tangga kasih tahu anaknya dimulai dulu. Jadi biarpun anak itu belum balik, kalau sudah 7 tahun wajib kita hindarkan dari yang haram dan kita ajari menjalankan yang wajib. Jangan sampai mentang-mentang kan belum dosa lah, tapi bapaknya dosa membiarkan. Sama dalam yang haram. Apakah nanti mentang-mentang oh anak kecil belum punya dosa karena belum balik. Wahai anakku, kamu 10 tahun tapi kamu belum balik. Maka dari itu nak, cepet nak nyuri sebanyak-banyaknya karena nyuri tidak dosa bagi kamu gitu. Ya enggak lah. Tidak ada fatwa begitu. Orang tuanya yang nyuruh-nyuri dosa, sang anak tidak dosa karena dia anak kecil. Atau kita katakan berzinalah sepuasmu nak karena kamu belum balik. Ya gila orang tua. Sama urusan kewajiban sama sebetulnya itu. Hanya karena tidak pernah dihadirkan oleh para ustadz maka lupa. Nak, mumpung kamu belum balik nih, cepet mabuk. Nggak ada itu semuanya. Jadi wajib kita ajari kewajiban-kewajiban dan menghindari yang haram. Selesai. Itu apa? Anak kecil tidak wajib puasa, tapi kalau sudah 7 tahun kita wajib ngajari puasa, tapi tetap tidak wajib puasa. Artinya tidak dosa kalau ada kekurangan-kekurangan. Puasa beduk tidak dosa karena itu latihan. Baik. Kemudian orang gila bukan gila duit, gila maka tidak wajib puasa. Kenapa orang gila tidak wajib puasa? Karena dia tidak paham perintah. Disuruh nggak ngerti. Puasa itu apa sih? Orang hilang akal. Orang nggak gila, nggak punya kesadaran. Maka dia tidak wajib puasa. Yang ketiga dan keempat. Yang ketiga adalah orang sakit. Yang keempat adalah orang tua. Sakit dan tua saya jajar. Karena tua itu adalah kurang lebih kayak orang sakit yang nggak ada obatnya. Orang tua ya kayak orang sakit, semakin tua semakin lemah fisiknya. Dan orang sakit yang tidak wajib puasa itu sakit seperti apa? Jangan langsung dengar ceramah begini langsung pulang, wah enak besok gak puasa. Ngapain kamu sakit? Sakit apa? Jerawat.
Apa itu? Ya dia harus belajar ngerti sakitnya sakit apa nih. Sakit yang boleh berbuka, sakit yang menjadikan seseorang tidak wajib puasa adalah sakit yang memberatkan dia untuk berpuasa atau membahayakan dirinya jika berpuasa. Menurut siapa? Ini menurutnya harus tahu. Menurut dua orang. Yang pertama adalah menurut dokter ahlinya. Kalau dokter mengatakan, ibu mohon maaf ibu, Ramadan ini ibu tidak puasa dulu agar kesehatan ibu segera pulih, sebab bahaya sekali kalau ibu puasa. Karena yang ngomong dokter muslim yang bisa dipercaya, maka anda boleh dan bahkan wajib mendengarnya, nggak usah puasa. Yang ngomong dokter. Yang kedua adalah pengalaman dirimu sendiri. Jadi orang lain nggak usah nasihat kamu jangan puasa deh. Wah ini dokter, bukan dokter ngapain ngomong gitu. Saya yang lebih tahu tentang diri saya sendiri. Nggak usah puasa. Ente bukan dokter, nggak boleh didengar. Jadi dokter atau dirinya sendiri. Dirinya punya pengalaman kalau di puasa biasanya langsung ngelintir-ngelintir, pusing dan sebagainya. Sering nggak mampu betul. Bukan pura-pura ya. Bukan pura-pura miring-miring begitu ya. Allah Maha tahu kalau dia bohong. Tapi jujur Bang tahu. Nah, maka kalau orang yang seperti itu, maka sakit yang seperti itu yang membahayakan dirinya atau menjadikan dia tidak mampu untuk berpuasa, maka dia boleh berbuka puasa. Sama orang tua. Lah maksud tua di sini ada apa? Tua yang menjadikan dia berat berpuasa. Artinya umur tua, biarpun kadang umurnya tidak tua, tapi fisiknya tua. Zaman dulu itu lihat, kita menemukan orang dulu tuh 70-80 tahun itu masih tegar, puasa kuat dan sebagainya. Sekarang umur 45 tahun sudah kayak umur 100 tahun. Macam-macam yang ikut. Ada asam urat, ada darah tinggi, segala macam ini. Gula segala macam ini, pabrik gula segala macam. Semuanya kembali kepada cara makan yang salah, dan juga kita tidak bersahabat dengan alam tuh, tidak pernah kena terik matahari, tidak pernah mencoba mengijak kerikil, tidak pernah kena lumpur, makanya banyak penyakitan, kena AC terus cepat tua sini. Tapi orang kampung tuh masya Allah, yang paginya kena terik matahari lihat, kena nyangkul semuanya keringat, wah. Itu namanya gula lari itu takut macam-macam ya. Ini orang dulu tuh sehat-sehat karena apa? Alam ini sudah keseimbangan Allah buat seperti itu. Makanya jangan sampai kita itu jarang kena matahari lah, berjemurlah sesaat. Ada orang takut hitam lah daripada putih, penyakitan kamu ya. Coba kena matahari yang sehat, itu kan Allah yang atur itu semuanya. Ini berjemur, kemudian olahraga, itu Allah. Bukan obat, bukan. Anda sehat karena alam ini. Ini semua Allah ciptakan, ini ada manfaatnya semuanya. Orang dulu Masya Allah yang sering nyangkul, sering ini. Wah, enggak ada. Minuman gulanya pun, minum gula pun Masya Allah, manisnya setengah mati. Dan sekarang baru 40 tahun sudah enggak berani gula. Padahal gula tuh enak manis kan. Aduh, enggak berani gula. Kenapa? Saya sendiri pabrik gula. Kasihan tuh ya. Maka ayo kita jaga kesehatan. Allah lihat perut ini semuanya sebab penyakit. Kata Rasulullah dari sini loh, jika urusan yang masuk perut tidak kau atur, akan keluar penyakit semuanya. Maka dihimbau untuk berpuasa, makan tidak berlebihan ya. Kemudian kalau makan pun dia pada waktu tertentu, jangan makan langsung blek tidur. Kayak kerbau enggak gitu, ada orang kayak makan kerbau lebih sopan. Habis makan masih teriak ngaji lah kalau kita mesti begitu. Oh gitu kan, itu kalau kita langsung brek itu musibah, bikin penyakit. Jadi tolong ya, ini alam tuh Masya Allah. Kadang orang muda tapi kayak tua. Baik, yang kedua tadi, yang keempat adalah orang tua. Jelas, orang tua yang berat puasa. Maka Anda jangan memaksa nenek Anda untuk berpuasa. Cuman kadang nenek kita sendiri yang memaksa puasa karena sedikit ilmunya, karena merasa bahasanya sudah sepuh, takut ajalnya tiba, dalam keadaan melanggar Allah, karena imannya yang kuat, pengen ibadah terus, puasa maksain, akhirnya tambah cepat karena tidak ngerti ilmu. Kalau memang tidak usah puasa. Kalau memang fisiknya nggak baik, tidak usah puasa, makan yang enak, diganti dengan zikir. Sebab nenek-nenek, kakek-kakek kalau sudah sepuh berat puasa tidak wajib puasa, harus gitu. Jangan Anda paksain ya. Anda punya nenek di rumah Anda, tanya, nenek sakit puasa, bisa puasa enggak? Kuat enggak? Kalau diem itu berarti enggak kuat sebetulnya. Jangan diancam, yuk
jangan sampai mati nggak puasa. Lah ini kan kurang ajar. Jadi kalau memang tidak wajib puasa, ya katakan tidak wajib puasa, jangan disembunyikan kok. Ilmu kok disembunyikan. Kemudian yang ke-5 dan 6 satu paket juga, haid dan nifas. Mudah dihafal ya, haid dan nifas. Orang haid tidak wajib puasa. Anda kalau lagi haid tidak wajib puasa, lagi nifas tidak wajib puasa. Bab nifas, bab haid lain nanti kita sendiri pembahasannya. Kemudian 7, 8 hamil dan menyusui. Hamil dan menyusui. Selagi Anda hamil, Anda menyusui, maka Anda tidak wajib puasa. Jika Anda rasa bahwasanya dengan kehamilan Anda dan menyusui Anda merasa berat. Jadi hamil dan menyusui ini menjadi orang tidak wajib berpuasa. Ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu wahai ibu, jangan takut punya anak banyak. Ya, anak cuma sedikit. Punya anak umat Islam agar berjaya 15, 20. Yang banyak satu banyak itu. Jadi ini ada. Jadi hamil menyusui, boleh Anda tidak berbuka, tidak berpuasa. Tidak merasa Anda biasanya kalau nyusui karena anaknya terlalu sehat, nyusuinya banyak sehingga seorang ibu cepat lapar dan ini, boleh berbuka puasa. Sehingga ada seorang ustazah ini 40 tahun nggak pernah puasa, itu ustazah. Ustazah 40 tahun nggak pernah puasa. Tapi ustazah dia 43 malahan, 43 tahun nggak puasa. Kok bisa? Iya, habis hamil menyusui 2 bulan, 2 tahun, hamil lagi menyusui lagi, habis menyusui, hamil lagi menyusui. Jadi setiap tahun nggak puasa sampai 43 tahun karena anaknya 10 kali 3 berapa? 43 berapa? 30 ya. Jadi anaknya banyak. Jadi mohon maaf ya, ini ilmu saya sengaja begini biar Anda ingat. Kalau Anda dalam keadaan hamil, Anda jangan memaksakan, takut bayi Anda jadi kurang gizi. Kemudian indah Islam itu, kalau punya ilmu enak. Anda tidak usah maksain. Anda bisa ganti dengan zikir kok. Kalau misalnya saya pengen anak saya soleh dan sebagainya, soleh itu tidak harus Anda maksa puasa. Anda puasa tidak nonton sinetron bisa jadi soleh kok. Gayanya puasa tapi sinetronnya jalan nih. Hah? Pengen soleh anaknya nih, waduh kemana-mana ini. Gimana tidak kemana-mana? Banyak yang kemana-mana. Nah, ini repot ini. Ya, puasa Anda boleh berbuka. Pengen soleh ganti dengan zikir. Jangan sampai Anda terpaksa, berat itu semuanya. Kemudian yang terakhir adalah bepergian. Bepergian. Kalau Anda lagi bepergian, boleh Anda berbuka puasa dengan catatan tujuan Anda adalah tidak kurang dari 84 km. Kemudian yang kedua adalah sebelum subuh Anda sudah keluar dari tapal batas kampung Anda. Misalnya Anda mau pergi ke Semarang, berangkatnya sekarang atau berangkatnya jam 12 malam atau berangkatnya jam 3, lalu Anda keluar tol, subuhnya di Brebes atau subuhnya di Losari. Dari Cirebon ke Losari jauh, kecamatan yang berbeda. Maka pagi hari itu Anda boleh sarapan di Tegal. Anda boleh makan di Tegal. Karena apa? Anda musafir, tujuan Anda Semarang. Anda boleh berbuka dan ini tidak boleh ditutup-tutupi. Maka kami cerita kepada teman-teman, misalnya mungkin nanti suatu ketika Anda lagi pergi dari sini ke Jawa Timur, mampir ke Al-Bahjah 3 di sana. Rombongan bis ziarah apa gitu, tatonya pas di siang hari bulan Ramadan mampir Al-Bahjah 3 Tulungagung. Maka Anda boleh di sana langsung ngomong kepada pengurus yang di sana, mohon maaf kami jamaah lagi tidak puasa, mohon disiapkan sarapan. Anda boleh, sah-sah aja. Boleh Anda ngomong kepada pengurus masjid sana, kalau Anda tidak puasa minta dibuatkan sarapan. Halal bagi Anda. Cuman kalau minta beneran Anda tidak punya malu nanti. Artinya memang biasa minta, artinya apa? Boleh. Artinya gini loh, kalau Anda punya tamu dari jauh, musafir, jangan dibangun di sahur begitu. Ditanya dulu, Pak, mau sahur tidak? Harus gitu adabnya. Aduh capek. Oh ya sudah, berarti tidak pengen puasa. Sah dia, nggak apa-apa, nggak dosa kok. Terlalu kayaknya hebat atau dibanguni semuanya, tamunya wajib berpuasa. Karena kata Buya, satu puasa yang ditinggalkan masuk neraka jahanam. Lah ini salah penerapan ini. Ilmunya kita sama, ini juga kita ini. Itu ilmunya babnya lain bagi orang yang nggak punya udzur itu. Kalau punya udzur, Anda musafir, iya,
Anda boleh memilih. Anda di sahur bangun ini tidak. Kalau dia ngomong tidak, berarti tidak pengen puasa. Anda harus paham, besok siapin sarapan. Selesai. Cuman kalau sarapan dalam keadaan orang pada puasa, ya jangan terang-terang depan umum. Semua akan lableb begitu, ya nggak boleh dong. Itu tidak punya adab, tidak menghormati orang berpuasa. Baik, setelah itu, ini bepergian. Jadi Anda bepergian boleh berbuka. Biarpun perpergiannya sangat cepat, naik pesawat, naik ini sama saja. Enak, pesawat full AC dipijitin, sama tetap boleh berbuka. Permasalahannya bukan masalah capeknya, bukan. Itulah jarak. Jarak itu menjadikan kita boleh berbuka puasa. Cuman mana yang lebih bagus, ini babnya lain. Lebih bagus mana? Tentu bagi yang mampu berpuasa lebih bagus puasa. Kalau ternyata memang puasa baginya berat, lebih baik tidak usah puasa. Sebab ada ceritanya pada zaman Nabi, ada orang masakan puasa sehingga dia tuh jatuh pingsan. Lalu kenapa orang ini kok jatuh pingsan? Karena puasa Rasulullah. Jadi kalau itu Nabi mengatakan laisa, bahasa himyariyah itu alif lam diganti mim, laisa minim birim saumu fim safari. Ini laisa minal birri as-saumu fis safari. Ada bahasa Arab itu ada alif lam jadi alif mim, laisa minim birim saumu fis safari. Tidak termasuk kebaikan kalau ada orang memaksakan puasa di dalam bepergian sampai jungkir balik itu, ngerepoti yang lainnya. Kalau Anda bepergian kemudian keadaan Anda lemah, tidak usah berpuasa. Ini yang bisa kami hadirkan sederhana. Kita ulang. Yang boleh berbuka puasa adalah anak kecil dan orang gila, orang sakit dan orang tua, haid dan nifas, hamil menyusui. Yang terakhir adalah bepergian. Sudah hafal 9 ini? Kalau sudah hafal 9, kita rinci lagi. Mana yang wajib qadha, mana yang tidak wajib, mana yang bayar fidyah. Di sini adalah tabelnya, ada daftarnya. Kita rinci dari yang pertama. Dia ada kotak. Mengqadha, bayar fidyah. Kan gitu, mengqadha, bayar fidyah. Itu. Kalau anak kecil tidak berpuasa, kemudian kok dewasa, tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Kalau namanya fidyah itu membayar denda setiap hari puasa diganti dengan 1 mud alias 6,7 on. Coba, kalau Anda punya anak kecil tiba-tiba dewasa, suruh qadha enggak? Atau Anda dulu sama ibu Anda suruh qadha? Tidak. Suruh bayar? Tidak. Tidak qadha, tidak bayar fidyah. Orang gila sama. Kalau orang gila tiba-tiba kok jadi sehat, sama. Orang gila, gula bukan kemauan dia. Di sana ada dibahasin, sengaja tidak saya masukkan biar tidak rancuh kita. Kalau gilanya disengaja wajib qadha. Nah, siapa gila disengaja itu? Saya bingung gila disengaja ya kan? Tapi disebut oleh para ulama. Karena hal-hal yang aneh tidak saya sebutkan di sini, biar mudah cara menghafalnya. Orang gila tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Orang gila itu dia tidak puasa, tidak dosa, bebas makan. Bebas makan, tidak puasa, tidak dosa, karena orang gila. Sudah begitu tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Kalau Anda pengen bebas tidak puasa dan makan enak, ya cukup jadi orang gila saja, selesai. Bebas, selesai ya. Setelah itu sakit. Orang sakit dibagi 2. Biar gambaran ada, semuanya ada nih. Orang sakit dibagi 2. Kalau sakitnya ada harapan sembuh, maka baginya adalah mengqadha. Karena sembuh, tidak wajib fidyah. Mengqadha saja karena dia sembuh. Yang kedua, sakitnya tidak ada harapan sembuh. Kalau nggak ada harapan sembuh, bisa qadha tidak? Tidak bisa. Maka yang tidak ada harapan sembuh, bayar fidyah. Mungkin ada orang yang masya Allah kata dokter, waduh sudahlah, sabar. Masuk Ramadan, bayarin fidyah setiap hari 1 mud, setiap hari 1 mud. Karena apa? Secara lahir tidak ada harapan sembuh. Orang tua ada harapan muda lagi? Nggak ada. Berarti kayak orang sakit tidak ada harapan sembuh. Makanya kalau kita punya orang tua yang sepuh tidak berpuasa, tidak wajib qadha, tapi wajib bayar fidyah. Jelas ya? Haid dan nifas. Nah, tahu perlu dites ibu ini. Kalau haid qadha atau fidyah? Fidyah ada enggak? Enggak ada. Ibu ini kayaknya enggak pernah haid atau enggak pernah puasa atau. Jadi kalau wanita dalam keadaan haid dan nifas, kalau sudah suci nanti, maka dia hanya wajib qadha, tidak wajib bayar fidyah. Haid dan nifas. Nah, ini yang terakhir, yang hamil dan menyusui, ini ada perbedaan. Kalau hamil dan menyusui
kasusnya sama. Saya buat contoh hamil saja, nanti yang namanya menyusui sama. Hamil, orang itu ada dirinya dan ada bayinya. Ada diri dan bayi. Jadi kalau ada orang itu khawatir akan dirinya sendiri, boleh berbuka. Dia tidak khawatir akan dirinya, tapi khawatir bayinya tidak sehat, boleh berbuka. Cuman beda hukumnya. Kalau ada seorang wanita khawatir akan dirinya, maka dia hanya wajib qadha saja, karena dirinya itu terpenting, dirinya. Jadi kalau Anda seorang wanita yang lagi hamil, kemudian Anda khawatir tentang diri Anda sendiri, takut nanti melintir-melintir perutnya ini anak, maka Anda berbuka, hanya wajib qadha saja, tidak wajib bayar fidyah. Tapi kalau Anda orang perempuan yang kuat, saya sih nggak ada masalah, cuman kasihan bayi saya, berarti diri Anda nggak ada masalah, tapi bayi Anda, berarti bayi orang lain, maka wajib qadha plus fidyah kalau kita khawatir akan orang lain. Kalau khawatir orang lain, wajib qadha, wajib fidyah plus. Karena apa? Wajib qadhanya karena kita telah meninggalkan puasa, fidyahnya karena apa? Anda membatalkan karena orang lain, bukan dirimu sendiri. Sebab diri diutamakan dalam hal ini ibadah. Baik, kemudian orang nyusui juga demikian. Menyusui, kalau Anda menyusui, kemudian karena menyusui Anda lapar, maka Anda, atau berat, maka Anda boleh berbuka. Yang disusui tidak harus anaknya sendiri, anaknya tetangga, anak kambing juga. Punya kambing, induknya mati, 4 kambingnya, aduh ini kalau tidak disusui mati, Anda ambil, Anda susui sampai lapar gara nyusui kambing, Anda boleh berbuka puasa kok. Enaknya syariat. Karena apa? Kambing adalah harta yang terhormat, harus dijaga kok. Coba nanti nyusui kambing nanti. Ini maksudnya, ini saya pahamkan biar mudah Anda mengerti. Jadi menyusui, kalau Anda karena menyusui kemudian kok berat, pokoknya menyusui sesuatu yang terhormat, harta terhormat, ya, harta terhormat, ini harta ini terhormat. Baik, maka Anda boleh berbuka, dan ingat, kalau memang Anda batal karena diri Anda, maka hanya wajib qadha saja. Tapi kalau karena orang lain, maka wajib qadha plus fidyah. Adapun bepergian, maka wajib qadha, tidak pakai fidyah. Nanti lihat di sini ada semuanya beres ya, hafal ya. Setelah itu jangan banyak pertanyaan. Cuma nanti ada kemakruhan puasa, misalnya kalau kita bicara membatalkan, memasukkan sesuatu yang ada rasa ke dalam mulut, makruh. Tapi tidak masukkan odol, es krim, permen ke mulut, tidak batal puasa, tapi makruh. Kalau kumur sunnah, nanti ada perbedaan ya. Kalau Anda masukkan dalam keadaan makruh dengan yang sunnah, beda kalau terjadi kecelakaan. Beda loh ya. Kalau Anda lagi berkumur, sunnah. Berarti sunnah itu diperintahkan. Selagi sunnah, karena sunnah diperintahkan, kok Anda lagi berkumur begini, lalu kok ternyata ada petir, Anda kaget, kok ketelan rezeki, tidak batal puasa. Ya, karena apa? Waktu masukkan ke mulut memang kita diperintahkan. Maka kalau kecelakaan tidak batal. Tapi kalau Anda iseng malam-malam, kata Buya masukkan es krim ke mulut, nggak batal nih. Tatanya Anda nginjek kucing kegigit, kaget, ketelan, batal. Siapa yang nyuruh masukin es krim ke mulut? Beda ya akibatnya? Ya, beda. Jadi akibatnya karena sebabnya. Kalau sebabnya makruh, batal jadinya. Ya, kalau ketelan, kalau tidak ya tidak. Sikat gigi juga pakai rasa. Ketelan sikat giginya, batal. Karena apa? Siapa yang nyuruh masukin siang-siang hari? Ya itulah. Insya Allah, ayo. Yang mau ditanyakan satu aja atau dua sudah waktu. Ya, syukran keturunan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya. Jamaah bapak-bapak satu orang penanya, dan jamaah ibu-ibu satu orang penanya, dan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Baik, kepada jamaah bapak-bapak yang ingin bertanya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful dari Cilacap, Jawa Tengah Buya. Ingin menanyakan tanggapan Buya mengenai beberapa waktu yang lalu, karena saya berkesinambungan di dunia industri, sempat ada aksi boikot tentang produk ataupun brand
non-muslim ataupun brand Yahudi, manakah yang lebih diutamakan untuk kita hindari antara brand Yahudi ataupun produksi orang Yahudi? Karena mayoritas brand Yahudi yang ada di Indonesia itu 90% lebih dikelola oleh orang lokal. Dan di antara orang lokal tersebut terdapat saudara-saudari kita yang muslim. Saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan kepada jamaah ibu-ibu untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya ingin menanyakan tentang hilang akal. Kalau orang kesurupan itu termasuk hilang akal atau gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah tentang pemboikotan produk. Itu bukan tanggapan, karena kami sudah menyuarakan dari jauh-jauh hari. Dan kita pun sudah mulai dari diri kita sendiri, kita tidak akan mengkonsumsi baik itu brand atau produk. Sebab brand bukan berarti tidak, kalau brand tentu ada hubungannya dengan sana. Karena kita punya misi luar biasa besar adalah bagaimana menumbuhkan makna mahabbah dan cinta. Cinta dengan saudara kita, cinta dengan sesama kita. Kemudian ada rentetan, kita harus bisa bedakan tentang produk ya. Ini ada panjang ceritanya. Produk musuh-musuh Islam itu ada 3 model. Yang pertama, kita boleh dan sangat boleh membeli dari mereka jika untuk pertahanan kekuatan, senjata, bom, meriam, segala macam, pesawat tempur, kita boleh beli kepada mereka untuk menjaga keamanan kita. Yang kedua, boleh, tapi ini adalah boleh kita tinggalkan, boleh tidak. Sesuatu yang sifatnya untuk bersaing dengan mereka. Contohnya kita pakai Mbah Yahoo, Mbah Google, kita pakai kamera-kamera mereka, kamera kita itu gambarnya nggak jelas misalnya, karena itu program. Kemudian mesin-mesin berat, termasuk kendaraan untuk bersaing, karena apa? Kecepatan waktu dan sebagainya. Karena saudara kita belum punya produk yang seperti itu. Yang ketiga adalah yang kita hendaknya harus bisa menghindari apa? Segala sesuatu yang bisa dibuat oleh saudara kita. Ini makna iman. Saya tidak punya banyak duit. Kalau saya bicara tentang pernahkah saya bantu fakir miskin? Aduh, saya tidak punya duit. Tapi paling tidak saya bantu mereka dengan saya membeli produk mereka. Produk mereka saya beli. Makanya kalau bisa jangan, kalau air saudara kita bahkan lebih mahal sekalipun ada nilai sedekah, dan tidak akan mengurangi rezeki Anda, kecuali Anda memang orang yang paling kikir. Coba selisih 100-200 untuk siapa? Untuk saudara kita kok. Kan saudara kita umat Nabi Muhammad SAW, dan kita harus begitu. Kita harus semangat dalam menolong saudara kita. Kemudian kalau sudah ada hubungannya dengan Yahudi dan seterusnya, kita diam-diam telah membantu untuk memusuhi kaum muslimin yang ada di Palestina dan seterusnya. Karena mereka punya persatuan sangat luar biasa dahsyat. Semua keuntungan pasti dibawa ke dalam program-program untuk itu, untuk jihad mereka dalam memerangi kaum muslimin khususnya, atau kemanusiaan secara umum. Berarti kita kalau bergabung dengan mereka sebetulnya kita telah membantu. Jika memang sesuatu itu masih ada di produk saudara kita, kita melakukan 2 kezaliman. Membantu mereka untuk musuhi Islam. Yang kedua, dolim kepada saudara kita, kita tidak bisa menolong mereka. Kemudian bertanya di brand tidak ada, brand bukan terputus. Kalau hanya sekedar nama saja, tapi kalau tidak ada hubungannya dengan sana, ya lain cerita. Tapi mustahil orang pakai brandnya seseorang, tapi nggak ada brandnya sebuah kelompok, tidak ada fee ke sana, tidak ada, ini nggak mungkin. Ya tetap ini harus tegas kita dalam hal ini. Sebisa mungkin kita hindari. Tapi yang membuatkan saudara kita biar menggarap milik saudara kita, gitu loh. Kita pengen membangkitkan agar saudara kita tuh peduli dengan saudaranya. Sama-sama Anda produksi saudara kita. Jangan sampai kaum muslimin nyungsep ada produk dari saudara kita sangat bagus, tapi tidak bisa berkembang. Karena apa? Nggak ada yang beli, nggak ada laku, nggak ada yang memasarkan. Karena apa? Saudaranya pernah beli ke sana. Jadi kita harus mulai dari kita sendiri. Kalau sudah seperti ini akan bangkit umat Islam. Ini iman hero. Jangan bilang, loh, tapi itu kan brand itu kan saudara kita juga yang jualan.
Tapi keuntungannya kemana kesananya? Oh ya ke sana. Tapi kan saudara kita, bilang sama saudara kita, ambil produk saudara kita, Anda dapat 2 pahala. Menghindari nolong orang musuh kita, yang kedua menolong saudara kita. Sama-sama, selagi saudara kita masih bisa memproduksinya. Urusan air, saudara kita banyak airnya lebih enak. Susu, bahannya dari kita semuanya. Apa sih yang kurang? Yang tidak bisa lain. Atau negara yang kita bukan negeri kita, misalnya kita negeri yang lain, kita bicara di Singapura, Australia, beda ungkapan ini beda. Tapi di negeri kita yang saudara kita punya produk air, susu, kerupuk, sabun, odol, sabun aja karena macam-macam. Dulu tuh sabun tak cap tangan, nggak rewel. Sekarang sabunnya tuh cap tangan ya, ya. Nyuci baju pakai kelerak. Apa kelerak? Tahu pokoknya itu yang bulat-bulat tuh begini, itu keluar busa. Jadi kita ini kadang-kadang dikuasai oleh hawa nafsu. Kita perlu membangkitkan kerinduan, kecintaan kepada saudara kita. Hari ini pun kita sudah mulai. Mungkin banyak saudara kita, gimana Bu ya, saya punya toko masih menjual produk-produk mereka. Karena tokomu sudah jadi lama, kalau Anda robah mungkin bangkrut semuanya. Ya sudah, biarkan seperti itu. Berlahan kalau mau bergeser, tidak bisa langsung dirubah. Cuman yang membuat toko baru sebisa mungkin harus memulai. Kenapa? Agar milik saudara kita itu bisa terjual. Kita ada sebuah kelompok dari Jawa Tengah, saya lupa di daerah mana itu, biarpun perlu ditingkatkan niatnya. Kalau kita niat untuk menolong saudara kita, untuk meningkatkan misi dakwah, akan tapi di situ ada sifatnya adalah untuk menghidupkan produk saudara-saudara lokal. Sampai ada toko milik rakyat kalau tidak salah di mana di Jawa Tengah itu, lihat. Itu jadi dimudahkan saudara-saudara kita. Lah itu ide cemerlang. Jangan kita tuh, wah ini kan gimana lagi? Itu tamak namanya. Urusan air, Anda bisa membuat air merek saudara Anda, milik saudara, tanpa brand mereka. Susu, mau susu tempatnya juga di Kuningan kok. Kuningan ditutup sama di mana? Disuruh dari tempat kita semuanya. Pengolahannya juga yang di Kuningan saja, kalau itu yogurtnya juga enak kok, susu yang dibungkus juga enak semuanya. Kita perlu membiasakan yang demikian itu. Terlepas jika Anda, loh Bu ya, saya ini termasuk agen terbesar air apa itu, air Yahudi itu Bu ya. Kalau memang kamu agen terbesar, berarti sebetulnya pahalamu paling gede. Ganti dengan air saudaramu, hebat. Apa susahnya? Kita perlu bangun keimanan, paling tidak mulai dari diri Anda sendiri. Toko-toko pun yang sudah ada diindikasi memusuhi umat Islam, saya tidak boleh masuk mulai saat itu. Saya mending toko tetangga saya, saudara saya, biarpun lebih mahal sedikit, saya dapat pahala kok. Kita harus tahan. Lapar, haus, tidak apa-apa, enggak apa-apa, haus. Sahabat Nabi kehausan berhari-hari juga tidak masalah kok. Untuk membela saudaranya kok, kita harus gini saja, nggak bisa bertahan, ngalem banget, kita manja banget. Kita perlu membangun ini. Kalau sudah umat Islam seperti ini, ketahuilah jaya. Dan kalau Islam jaya, melindungi yang lainnya. Kita tidak pernah menindas. Lihat, kalau ada orang kafir tidak perlu jualan dengan saya, Anda akan saya kasih makan kok. Dan orang kafir pun tidak semuanya akan yang memusuhi kita. Ya, kita tidak, bukan masalah diskriminasi, tidak, menumbuhkan makna kecintaan dengan sesama. Ini perlu masalah produk saudara kita ini. Kami perlu bangkitkan dan bangkitkan dan bangkitkan. Saya akan beli milik saudara kita biar saya tidak kenal. Tidak pentingan dia tidak bantu pondok, tidak penting. Yang penting itu saudara saya, dia adalah umat baginda Nabi Muhammad SAW, selesai. Dan kita harus tumbuhkan makna ini. Jangan bisa masuk kalau bisa. Selagi ada indikasi, Anda dengar dari berita-berita, apalagi tokoh-tokoh, informasi, apalagi terbukti kemarin ada memusuhi umat Islam yang waktu di Jakarta. Tidak bisa lidah saya yang gitu. Singkong lebih enak. Ngapain pakai roti-roti yang memusuhi umat Islam? Nggak bisa. Iman itu Anda latih dalam diri Anda sendiri. Jangan turuti hawa nafsu Anda. Kadang kita waktu pernah suatu ketika beberapa waktu yang lalu kita ngomong gini, ya sudah kalau begitu pakai misal pakai mobil apa gitu, pakai komputer apa gitu. Anda tidak bisa membedakan. Ada 3 tingkatan kan produk tadi. Ada tingkatan yang kita boleh beli, yang maksudnya adalah yang saudara kita juga buat. Kenapa Anda membeli milik orang lain? Mana iman Anda? Mana kasih sayang Anda dengan saudara Anda? Ini harus Anda bangkitkan. Mulai hari ini Anda sudah harus memulai. Tetangga kita tidak apa-apa. Oh tapi tetangga saya yang delekit. Iya, tambah gede pahalamu. Orang iman kok masih mikir apa lagi? Yang penting ini adalah saudara saya, dia umat Nabi Muhammad, selesai. Kalau sudah kecemburuan ini, ternyata ini ditumbuhkan di agama-agama lain.
Di agama lain ditumbuhkan untuk ini. Kita kenapa tidak punya mahabbah? Bukan berarti kita harus menghancurkan orang di luar Islam. Oh tidak. Tapi yang sudah terbukti, lihat, ada kebencian dengan Islam, kenapa masih kita tolong? Mana iman Anda? Mana kerinduan Anda? Bantu saja kita sudah jarang, sekarang malah merusak. Mohon maaf, ini memang akhirnya harus kita suarakan ya. Hal yang demikian ini, jadi brand produk sama. Sebisa mungkin Anda hindari. Sebisa mungkin Anda hindari brandnya, karena brand nyambungnya ke sana. Produk, apalagi tujuannya adalah apa? Agar Anda bisa membangkitkan produk saudara-saudara kita, dan itu bagian daripada dakwah Anda, pertolongan Anda kepada saudara-saudara Anda. Insyaallah ya, tanya-tanya, mana sih toko yang miliknya orang musuh kita? Maka kemarin Anda kedatangan program apa? Koperasi 212. Anda mendengar, datang ke pondok, dan saya senang kalau ada orang pengen membangkitkan ekonomi umat Islam, saya senang. Cuman kami hanya pesan, Anda ingin membuat apa? Toko misalnya, minimarket, bagus. Dan saya akan bergabung, bukan saya saja, jamaah semuanya saya seru untuk bergabung, asalkan dengan catatan, jangan menjual produk mereka. Mikirnya. Kalau Anda masih menjual produk mereka, mereka tepuk tangan. Hah, aku dibuatin toko baru nih. Harus peka kita. Kalau memang niatnya dakwah, kalau masuk tamak, rusak di sini. Kalau Anda ingin bangkitkan ekonomi umat, ketahuilah akan berhasil Anda. Tapi kalau sudah barengin dengan tamak, rusak. Kita perlu ini kecemburuan makna ini. Ini perlu makna cemburu ini. Karena apa? Mohon maaf, saya tidak punya banyak duit. Bantu saudara saya tidak mau. Tetangga tidak mampu saya. Tetangga saya pun tidak pernah dapat rupiah dari saya. Tapi paling tidak kalau saya minum, saya bantu 1-2 rupiah kepada saudara saya. Susu yang saya minum, saudara saya punya banyak pahala. Tapi kalau mikir bagi-bagi duit, aduh tidak punya duit ini, mau bagi-bagi. Ayam goreng tetangga saya lebih bagus daripada ayam goreng yang menghantarkan saya kepada kebencian atau tidak cinta kepada saudara kita. Ayam ada chicken itu milik saudara saya di pinggir-pinggir, bagi saya lebih menarik itu. Apalagi orangnya masak pakai kopiah waktu adzan sholat, ibu-ibu pakai kerudung, saudara kita. Ini. Cuman kita juga perlu jujur, jangan ikan ayam gorengnya bikin batuk karena minyaknya minyak lama. Ini kan permasalahan kita juga. Ini makanya kita perlu bangun semuanya. Dan kita menemukan produk-produk dahsyat milik saudara kita, hebat, cuman tidak bisa berkembang karena tidak ada dukungan dari umat Islam. Insyaallah harus Anda suarakan ini semuanya. Iman. Ini adalah bagian dari keimanan kita. Sudahlah, Anda harus istighfar berapa, harus Anda pokoknya gini saja sudah. Kalau saya sampai beli produk mereka, saya nadar. Kalau sampai saya beli produk mereka, saya bayar 100.000. Ya, main sudah. Ayo, biarlah itu. Biar Anda tidak macam-macam. Jangan cari ilmu, jangan hanya di majelis saja. Saya agak keras sedikit masalah ini. Karena kasus roti kemarin itu dirasakan, dan ini sudah kita suarakan dari dulu. Pernah 3 tahun yang lalu saya lagi ngisi di sebuah stasiun televisi, dikasih air, produknya produk mereka. Ada yang tanya, Buya ngomong masalah produk, kalau gitu ada gambarnya. Saya tidak sadar, wah ini urusan yang punya televisi, bukan saya yang ngomong. Jadi kadang-kadang kita ini teledor, nggak peduli, nggak ada dzuk, nggak ada perasaan. Di rumah kita pun kadang semaunya, minuman pun asal. Awas Anda, belilah dengan iman, belilah dengan cinta, belanjalah dengan iman, belanjalah dengan cinta. Ternyata ibadah itu mudah. Jangan hanya mengandalkan sujud dan rukukmu, tapi Anda tidak peduli dengan saudara Anda mau kemana. Inilah yang perlu kami hadirkan, sehingga kita saling mencintai, indah karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah masalah apa tadi? Kesurupan adalah gila. Kesurupan adalah seperti orang gila. Tidak sadar apa-apa, bukan seperti orang pingsan. Karena dia seperti orang lain, bukan dirinya lagi sudah. Maka itu termasuk bagian seperti orang gila. Tidak dosa kesurupan, banting apapun tidak dosa. Mukul orang juga tidak dosa. Namanya kesurupan. Dan tidak puasa juga tidak dosa. Wallahu a'lam bishawab. Mohon Buya mungkin bisa langsung ditutup dengan doa. Baik. Ada beberapa program media dakwah terus berkembang, mau dia terus nambah-nambah. Pengadaan komputer radio 12,5 juta, alat relay radio 3,5 juta, penambahan daya listrik di mana ini radio 4,5 juta, perlu kendaraan operasional. Wah, ini memang kadang-kadang kita ini kendaraan pondok banyak sekali, tapi namanya pondok berkembang tetap saja kurang, sehingga namanya tim televisi, tim syuting semuanya ini
Kadang-kadang harus ketinggalan, pulang jam 1 karena apa? Mobil pulang dulu, jemput lagi. Jam 1 baru tidur jam 2 mungkin. Pagi-pagi harus syuting kita, kasihan mereka. Semoga Allah mudahkan untuk dia punya kendaraan khusus yang besar begitu. Di dalamnya ada alat-alat listrik segala macam. Karena syuting itu adalah penting untuk mengabadikan ilmu dan untuk menyiarkan ilmu agar lebih luas lagi. Karena fungsi daripada tim media ini adalah jauh berkali-kali daripada suara saya. Suara saya paling jauh adalah 300 meter. Bantuan sound menjadi 3.000. Kalau sudah pakai alat-alat itu bisa menjadi 3 juta sampai lebih dari itu. Maka semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa membantu untuk mengadakan kendaraan khusus untuk media ini. Dan masih banyak. Kemudian juga ada program, ini berkenaan dengan produk ini, kabar gembira kepada saudara-saudara. Masjid tidak jadi. Mau masjid, mau dagang, nanti tidak boleh, batal. Saya tidak ngomong masjid, saya ini ada promo, memang ada saudara-saudara kita. Insya Allah lah kita batalin, tidak ngomong masalah bisnis. Masjid tidak boleh ngomong bisnis, bangkrut nanti. Baik, bismillah. Kita kemudian program pondok pesantren, mohon kepada siapapun agar bergabung dengan kami, yaitu bisa membantu infak yang wajib, yang artinya pengikat antara kami dengan Anda, biarpun hanya Rp1.000, agar Anda tidak lepas sampai kapanpun. Daftar di sana minimal 1.000, paling banyak nggak ada batasnya, paling lama sebulan sekali, sehari, setiap hari juga boleh. Jadi ini yang penting ada ikatan antara kami dengan Anda, dan itu adalah perlu untuk mengikat di antara kita. Pembangunan pondok pesantren terus kita butuh untuk membuat penambahan bangunan, karena penerimaan siswa baru saat tahun depan ini di bulan Ramadan ini sangat banyak, sehingga banyak kurang tempat tinggal. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan. Memang butuhnya besar, di antara 1,2 sama 1 M. Ada 2 bangunan yang akan kita selesaikan, 1,2 sama 1 M. Kemudian juga pelebaran tanah yang ada di Pancalang masih kurang lebihnya adalah hampir 1 M, 800-an. Semoga Allah mengirim ahli surga bisa menyelesaikan. Itu program besar kita nanti di Pancalang sana, program pesantren yang besar. Sebab di pusat hanya ada kurang lebih 5 hektar, kalau di Pancalang lebih besar lagi. Semoga Allah mudahkan semuanya. Dan ketahuilah, ingat, selagi Anda bergabung dengan program ini, ketahuilah, orang kaya tidak pernah disanjung menjadi orang yang pangkatnya tinggi. Yang pangkatnya tinggi disebut oleh Allah adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang pangkatnya tinggi adalah orang yang berilmu. Pedagang, pejabat, semuanya tidak tinggi pangkatnya. Ingat, tapi karena Anda bergabung dalam program kemuliaan ini, menyekolahkan anak, bangun pondok pesantren, jika nanti pondok kita keluar ulama, ketahuilah ulama itu pangkatnya tinggi. Dan ingat, setinggi apapun pangkat mereka, Anda adalah di atas mereka. Nah, kan hebat lagi, karena Anda yang menjadikan mereka menjadi ulama, maka Anda di atas mereka. Tapi kalau Anda hanya sekedar ngaji tok, nggak tinggi-tinggi pangkatnya, tapi pangkat selamat. Kita pengen program pondok pesantren ini kita besarkan, kita pengkaderan ulama sehingga mereka menjadi ulama, dan menjadi ulama karena Anda menjadi mulia bersama mereka. Mari kita tutup dengan doa. Banyak pengumuman malam nisfu Sya'ban, jangan lupa Kamis malam Jumat di sini. Ingat, malam Jumat adalah malam indah, kemudian malam nisfu Sya'ban kumpul di sini jam 1 malam. Tanggal 15 Sya'ban atau 11 Mei. Khusus maulid untuk muslimah, untuk ibu-ibu dalam rangka menyambut bulan Ramadan, 20 Sya'ban 17 Mei jam 7.30 sampai selesai. Poskesantren kesehatan butuh 2 pria dan 2 wanita untuk melayani santri dalam kesehatan. Pendaftaran santri tafakuh dibuka sampai 9 Sya'ban. Pendaftaran santri tahfidz 1 Rajab hingga 5 Ramadan. Pendaftaran santri pejuang 1 Rajab hingga akhir Ramadan. Pendaftaran SMA IKU, kan SMA kita buka lagi itu hingga 13 Sya'ban 10 April. Ini saja, mohon doa selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan ya Allah. Sampaikan kami kepada bulan Ramadan ya Allah, dan jadikan kami hamba-hambamu yang kembali kepadamu dengan pengampunanmu dan dengan keberuntungan yang berlipat ganda di bulan Ramadan ya Allah. Mudahkan kami ya Allah untuk menghidupkan Ramadan dengan ibadah ya Allah. Jauhkan kami dari kemaksiatan di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Jangan sampai kau jadikan kami menjadi orang yang terkutuk saat masuk Ramadan, karena kami tidak siap untuk masuk Ramadan ya Allah.
Ramadan adalah bulan para kekasih-Mu, dan jadikan kami orang yang rindu dengan Ramadan. Dan kami mohon ya Allah panjangkan umur kami hingga kami bisa bertemu dengan Ramadan dan seterusnya ya Allah. Kami mohon pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Setelah Engkau kumpulkan kami saat ini, kami mohon kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu, sehingga kami semakin peduli kepada sesama kami ya Allah. Sehingga kami tidak akan membeli kecuali milik saudara kami. Kami tidak akan bertransaksi kecuali yang membantu untuk saudara-saudari kami. Dan buka hati kami dan buka kesadaran kami dan mudahkan kami untuk menolong saudara kami, baik secara langsung atau tidak langsung ya Allah. Dan jauhkan kami dari berbuat zalim kepada kaum muslimin, baik secara langsung atau tidak langsung ya Allah. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun dari kami yang masih mempunyai usaha yang haram, maka kami mohon ganti dengan yang halal lebih banyak dan penuh berkah ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah, dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan puasa di bulan Ramadan ya Allah. Jika ada di antara kami dan mereka ada hamba-Mu yang dulu bulan Ramadan yang lalu sering meninggalkan puasa, kami mohon ampuni mereka, dan jadikan di Ramadan yang akan datang menjadi ahli puasa ya Allah. Dan jauhkan kami dan mereka, termasuk yang di dalam masjid, di luar masjid, jauhkan kami dari meninggalkan salat. Dan jika kami ya Allah, dan jika ada di antara kami dan mereka ada hamba-Mu yang sering meninggalkan salat, kami mohon berikan kesadaran hati mereka ya Allah. Pandang dengan kasih sayang-Mu, berikan kesadaran dan jadikan ahli salat, dan ampuni mereka ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk ya Allah, dan Kau hinakan itu ya Allah. Dan kami mohon bencikan kepada zina dan buka pintu halal untuk kami ya Allah. Dan jika ada di antara kami dan mereka ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam zina, kami mohon ya Allah ampuni dan berikan kesadaran, dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga tidak Kau siksa lagi ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon buatkan untuk kami pengikat di antara kami ya Allah, sehingga kami tidak akan berpisah hingga kelak bertemu dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad di surga ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah. Mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa, para pendengar dan para jemaah sekalian, demikianlah majlis kita pada malam hari ini. Saya selaku membawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan marilah kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.